Kembali di MNC News Now, pemirsa, kita masih membahas mengenai pendaftaran Parpol Pemilu 2024. Masih terhubung bersama kami Mas Adi Praitno, pengamat politik, dan juga sudah terhubung bersama kami Mas Ferry Kurnia, Waketum Partai Perindo. Selamat sore Mas Ferry. Selamat sore, Mbak. Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ingin bertanya ke Mas Ferry terlebih dahulu. Mas Ferry, bagaimana tadi pendaftaran partai politik Perindo ini yang sudah mendaftar di KPU? Mas Ferry? Ya, halo. Ya, Mas Ferry, bagaimana tadi jalannya pendaftaran partai politik Perindo ini ke KPU? Ya, terima kasih Mbak April. Jadi alhamdulillah tadi kami jam 10 lebih kita sudah mendaftar ke KPU dan kita sudah diterima oleh seluruh komisioner KPU, Pak Ketua dan anggota KPU, dan juga Ketua Bawaslu dan juga anggota Bawaslu seluruhnya. Dan tentunya kita sudah menyerahkan form-form yang memang dimaksud untuk proses pendaftaran yang ada. Dan alhamdulillah tadi dapat informasi bahwa pemberkasan kita, dokumen-dokumen kita sudah confirm semuanya, tidak ada problem. Nah, kita tinggal masuk pada tahap berikutnya, yaitu terkait dengan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU dan juga teman-teman KPU di tingkat provinsi dan kabupaten kota, seperti itu. Ada Jadi alasan itu khusus kita, Mas Ferry kenapa memilih hari pertama untuk mendaftarkan partai politik? ya saya pikir ini soal kita ingin membuktikan kepada publik dan juga kepada kader-kader kita di daerah bahwa ini hasil kerja nyata dari teman-teman kader-kader kita di tingkat lapangan. Oleh karena itu tentunya hasil ini kita harus didedikasikan dengan melakukan upaya proses pendaftaran di hari pertama seperti itu. Dan ini untuk membuktikan bahwa memang Partai Perindo siap, kita sudah menginput 100% di Sipol, dan tentunya kita siap masuk pada proses elektoral selanjutnya yang memang menjadi hal yang sangat penting dalam aktivitas proses pemilu 2024 ini. Baik, Mas Adi, di hari pertama pendaftaran ini banyak sekali partai politik yang mendaftar, ada 9 hari ini. Nah, apakah ada arti tertentu dari sisi komunikasi politik yang Anda lihat? Ya jelas komunikasi politiknya bahwa partai-partai yang per hari ini sudah ke KPU itu ingin menunjukkan kepada publik bahwa mereka itu siap bertanding untuk 2024. Perindo misalnya terdaftar jam 10, ya, partai politik nomor urut 4 yang kemudian datang ke KPU dan mendaftarkan secara administratif soal kesiapan mereka itu untuk menuju jalan panjang 2024. Pesannya sederhana, April, ini menunjukkan bahwa Perindo itu mesin politiknya sudah mulai bergerak, konsolidatif, dan sangat mungkin mereka itu akan lolos di 2024. Berbagai kesempatan saya ngomong bahwa Perindo ini sebenarnya satu kakinya sudah ada di Senayan. Tinggal bagaimana satu kakinya lagi ini di 2024 dua-duanya ada di Senayan. Karena hasil Pileg 2019 yang lalu, Perindo itu kan mendapatkan suara yang relatif cukup signifikan, 2,69%. Itu artinya tinggal separuh kerja lagi. Inilah yang saya kira membuat kenapa Perindo itu menjadi partai politik non-parlemen. Hari ini yang juga pertama jam 10 datang ke KPU mendaftarkan segala hal, kebutuhan administrasi yang nantinya akan diverifikasi oleh partai politik. Jadi ini untuk mensemangati kader-kadernya tentu saja, supaya mereka ini semakin keras bekerja di bawah. Karena 2024 itu ternyata sudah di depan mata. Tidak ada waktu untuk berleha-leha, tidak ada waktu bersantai, bahwa menjemput kemenangan itu adalah suatu keniscayaan. Ini adalah bahasa komunikasi politik yang sepertinya disampaikan oleh partai politik yang hari ini itu mendaftar, yaitu sebagai upaya untuk menciptakan momentum politik. Maka tidak mengherankan 9 partai politik yang hari ini mendaftar itu jadi headline, disebut silih berganti. PDIP, PKP, ada Perindo, ada PKS, ada Nasdem, dan seterusnya. Ini kan momentum politik yang sebenarnya ingin di headline oleh berbagai media, partai-partai yang disinyalir cukup siap, cukup konsolidatif untuk menuju 2024. Saya kira begitu ya, April. Baik, saya kembali ke Mas Ferry. Mas Ferry, ini bicara soal bagaimana strategi Perindo begitu untuk bisa masuk ke Senayan. Apa saja yang mungkin dipersiapkan untuk berperang ini, Mas Ferry? Ya, menarik Mbak.
Jadi satu hal yang sangat penting di dalam aktivitas kita dalam proses elektoral ini adalah bagaimana memastikan bahwa Perindo itu adalah sebagai partai politik peserta pemilu. Dan itu harus diyakinkan kepada publik dengan segala kesiapan-kesiapan yang ada. Sehingga publik tahu bahwa aktivitas ini tentunya menjadi satu step awal yang sangat penting dan monumental. Setelah itu diketahui oleh publik bahwa Perindo itu di hari pertama dia daftar, tentunya proses-proses yang harus kita lakukan ke depan adalah bagaimana memastikan bahwa calon-calon anggota legislatif yang kita usung dan juga segala proses elektoral yang memang ada di dalamnya ini betul-betul bisa berkontribusi secara nyata di dalam aktivitas pemenangan yang ada. Sehingga tadi saya katakan di awal bahwa proses pendaftaran partai ini sebagai step awal menuju proses pemenangan. Selanjutnya adalah bagaimana upaya-upaya strategi-strategi yang lain selain soal mekanisme pencalegan, selain bagaimana mekanisme-mekanisme turun ke lapangan, menyapa masyarakat secara langsung seperti itu, dan menginformasikan hal-hal yang memang saya pikir menjadi penting untuk diketahui oleh publik. Ini ruang-ruang yang saya pikir menjadi hal yang sangat penting menjadi proses-proses yang kita lakukan di dalam tahun elektoral ini. Nah, ini yang memang menjadi poin strategis kami di dalam aktivitas ke depan. Dengan segala kesiapan yang ada, tentunya ini menjadi modal yang saya pikir menjadi cukup untuk menatap bahwa Perindo harus memastikan nantinya dengan target sekitar 8-10% nilai parliamentary threshold yang kita dapatkan, atau bisa jadi sekitar 60 kursi minimal yang kita inginkan di dalam aktivitas proses pemilu. Mudah-mudahan tentunya kita berikhtiar seoptimal mungkin, dan kita sama-sama, kalau bahasa saya adalah kerja kolegial dari mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, tingkat wilayah, daerah, lapangan, di tingkat ranting-ranting seperti itu. Itu Mbak April yang akan kita lakukan. Ya, Mas Adi, bicara soal partai politik lama yang tetap mendaftar di pemilu 2024, apakah hal ini ada peluang atau celahkah dari partai politik yang belum masuk Senayan untuk berhasil masuk ke Senayan, Mas Adi? Oh ya, saya kira optimisme itu harus dibangun oleh partai politik yang belum lolos ke Senayan ya, karena partai ID kita kan lemah. Ada sekitar 80% masyarakat yang belum menentukan pilihan politik sejauh ini. Mereka iman politiknya akan berubah di detik-detik akhir. Sangat tergantung bagaimana sentuhan dan kerja-kerja politik yang dirasakan langsung oleh partai. Perindo kalau dilihat aksentuasi belakangan ini, setahun setengah lah kira-kira begitu kan agresif. Melakukan sosialisasi, bakti sosial, kemudian pasar murah dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah kerja-kerja nyata yang sebenarnya cukup ditunggu oleh publik. Tantangannya adalah apakah kerja-kerja politik semacam ini terus konsisten sampai 2024 atau justru sebaliknya menurun di tahun-tahun berikutnya. Itu yang saya kira ada sekitar 80% ceruk pemilih ya April yang masih bisa dikapitalisasi oleh partai-partai politik yang belum lolos ke Senayan, tentu sebagai bagian untuk mendapatkan insentif 4% lolos ke Senayan itu. Di berbagai kesempatan saya selalu mengatakan partai politik baru ataupun partai politik yang saat ini belum lolos ke parlemen itu kan harus melalui 3 jalan terjal. Pertama, harus dipastikan bahwa partai-partai politik baru ini lolos verifikasi administrasi. Itu nggak gampang. Karena 2019 misalnya partainya Bang Haji Roma Irama itu nggak lolos karena dia gagal soal verifikasi administrasi. Setelah lolos administrasi, tentu jalan terjal kedua adalah lolos verifikasi faktual. Karena nanti akan dicek apakah data-data yang diserahkan kepada KPU, yang diinput melalui sipol, itu faktanya ada. Kantor tentang keterwakilan perempuan di kepengurusan, kemudian 100%, 75%, 50% kepengurusan yang berjenjang dari provinsi, kabupaten, dan kota, itu akan dicek termasuk keanggotaannya. Ini yang sepertinya relatif agak sedikit jelimet bagi partai politik baru ketika diadakan verifikasi faktual. Setelah dinyatakan lolos verifikasi faktual, jalan terjal yang ketiga adalah bagaimana bisa mendobrak 4% ambang batas parlemen itu. Saya rasa partai seperti Perindo ini ya bukan untuk menyepelekan dalam tanda kutip soal administrasi dan lolos verifikasi faktual. Rasa rasanya akan mudah. Karena kan Perindo sudah berpengalaman ikut pemilu. Ya. Tentu yang perlu dipikirkan bagaimana bisa lolos di Senayan. Oke. Caranya
menambah dukungan begitu ya, Mas Adi ya. Betul. Mas Saya Ferry, sebut tadi kan ya, kakinya sudah ada 2 tuh, 1 udah di Senayan. ya. Jadi tinggal satu kaki lagi begitu ya, Mas Adi ya. Baik, Mas Ferry, kalau bicara soal bagaimana Partai Perindo melihat partai-partai lama sudah mendaftar, yang rencananya akan mendaftar, dan juga partai baru yang banyak sekali mendaftar pada pemilu 2024 ini, ada agenda penting yang menjadi concern tidak untuk Partai Perindo supaya bisa meraih dukungan dari masyarakat? Ya, saya pikir banyak sebenarnya Mbak April yang akan kita lakukan dalam upaya-upaya meraih simpati masyarakat dan juga mengajak masyarakat untuk kita bersama-sama bersinergi dalam proses elektoral 2024 ini. Ruang politik kesejahteraan yang menjadi hal yang sangat penting yang selalu dimungkinkan oleh Partai Perindo menjadi satu konsen yang cukup harus terus-menerus diupayakan sampai tingkat grassroots seperti itu. Dan yang pasti adalah bahwa konsistensi kita di dalam ruang-ruang aktivisme sosial yang memang ada, dengan gerobak Perindonya, dengan ambulannya, dengan mekanisme bakti sosial dan lain sebagainya, itu satu hal yang memang saya pikir teman-teman di lapangan, teman-teman di daerah cukup konsisten di dalam aktivitas yang dilakukan selama ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi satu modal yang cukup besar di dalam meraih simpati masyarakat. Dan saya yakin masyarakat juga sekarang cukup melek politik. Masyarakat sekarang sudah sangat cerdas dengan berpolitik itu sendiri. Oleh karena itu pasti akan bisa memilih dan memilah siapa partai-partai yang memang cukup konsen untuk masyarakat itu sendiri. Saya yakin semua partai juga akan masuk pada wilayah itu, tapi bisa jadi ada partai-partai yang penting untuk dicermati secara lebih dalam lagi. Nah, salah satunya adalah Partai Perindo yang saya pikir ini menjadi partai alternatif melihat dengan berbagai corak dan ragam memang yang sekarang ada. Intinya adalah bagaimana kita berbuat untuk masyarakat. Intinya adalah bagaimana kita bekerja untuk rakyat. Intinya adalah bagaimana kita bisa betul-betul memberikan simpati kepada masyarakat sehingga masyarakat menjatuhkan pilihan kepada Partai Perindo seperti itu. Itu yang memang harus kita upayakan terus, dan ini adalah kerja kolegial, kerja sinergi dan kerja kolaboratif yang kita lakukan. Oke, baik, terakhir saya ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi, saya kembali ke pertanyaan klasik begitu, kalau tadi Mas Adi bilang identitas partai di Indonesia rendah. Nah, sebenarnya partai seperti apa yang cocok untuk Indonesia di masyarakatnya kini? Tentu rumit untuk menjelaskan itu karena ada 2 variabel kecenderungan pemilih kita. Satu adalah pemilih-pemilih yang cukup menggandrungi figur-figur kunci. Jadi partai seperti PDI, Gerindra, dan Demokrat itu variabel pemilihnya adalah karena menitik beratkan pada satu figur kunci mereka, kepada sang ketua umum. Tapi di luar itu banyak juga partai politik yang lain yang sepertinya anatomi kekuatan politiknya itu terletak pada struktur, kekuatan pada mesin politik maksud saya, termasuk adalah kerja-kerja perjalekan April. Nah, partai-partai seperti Perindo ini menurut saya adalah hasil dari kawin silang antara kekuatan figur sang ketua umum plus kekuatan mesin politik yang ada di bawahnya, termasuk juga para caleg yang nantinya akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tanpa itu semua saya kira 2024 akan menjadi suatu hal yang dipertaruhkan cukup serius. Makanya saya bilang 2 tahun itu adalah waktu yang sebenarnya cukup singkat bagi partai untuk mengkonversi pilihan politik supaya partai-partai yang saat ini belum lolos ke Senayan itu bisa menjadi bagian penting dari proses demokrasi kita dan lolos ke Senayan. Makanya di forum Diponegoro kemarin di kantornya Perindo saya bilang ke Bang Ferry, Perindo itu kakinya sudah ada di Senayan satu. Tinggal bagaimana menderek kaki yang satunya lagi ini untuk bisa maju. Saya rasa-rasanya di antara 80% yang belum menentukan pilihan politik, sangat mudah tuh bagi Perindo untuk lolos. Jadi kolamnya masih banyak begitu ya Mas Adi ya. Oke, saya kira itu. Dan kerjanya ada relatif mudah lah kira-kira. Oke, kita tunggu saja bagaimana ini pergolakan dari pesta rakyat terbesar di tahun 2024, pemilu 2024 kita harapkan bersama menjadi acara yang berlangsung dengan sukses dan lancar. Mas Adi Prayitno, terima kasih banyak Pengamat Politik sudah bergabung bersama kami, dan juga Mas Ferry Kurnia, Waketum Partai Perindo sudah hadir bersama kami. Selamat sore, salam sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat sore. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di MNC News Now.